Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai perkembangan teori atom. Seperti yang kita ketahui bahwa teori atom pertama kali dikemukakan oleh John Dalton yang menyatakan bahwa atom merupakan partikel terkecil dari suatu materi dan tidak dapat dibagi lagi. Namun pada kenyataannya ternyata atom terdiri dari partikel-partikel yang lebih kecil lagi, yaitu ada proton, ada neutron, dan juga elektron yang disebut sebagai partikel subatomik. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bagaimana penemuan-penemuan dari partikel-partikel subatomik tersebut. Penemuan partikel dasar yang pertama yaitu ada penemuan elektron. Pada tahun 1897, Joseph John Thomson bersama dengan dua rekan temannya melakukan sebuah eksperimen untuk mengembangkan tabung sinar katoda yang telah ditemukan oleh William Crookes. J. Thomson bersama dua rekan temannya ini tidak hanya ingin mengembangkan tabung sinar katoda ini, melainkan ingin membuktikan bahwa sinar katoda merupakan sebuah partikel yang baru. Oleh karena itu, mereka melakukan 3 uji eksperimental pada efek medan listrik dan juga medan magnet dalam tabung sinar katoda. Adapun data-data yang diperoleh dari penelitiannya yaitu yang pertama, sinar katoda merambat dalam garis lurus kecuali jika dikenai gaya dari luar. Yang kedua, sinar katoda tertarik ke arah lempeng yang bermuatan positif. Yang ketiga, sinar ini terdiri atas partikel-partikel dengan massa tertentu. Dan yang terakhir yaitu sifat sinar katoda ini adalah sama, tidak tergantung pada zat atau bahan yang ada di dalam tabung. Nah, berdasarkan data hasil percobaan J.J. Thomson tersebut yang menunjukkan bahwa sinar katoda dapat dibelokkan ke arah kutub positif medan listrik, membuktikan bahwa adanya partikel bermuatan negatif di dalam suatu atom. Nah, partikel bermuatan negatif inilah yang kita kenal sebagai elektron. Besarnya muatan elektron ditemukan oleh Robert Andrew Millikan pada tahun 1913 melalui percobaan naik turunnya butir-butir minyak di dalam suatu medan listrik. Caranya itu dengan menyemprotkan minyak ke dalam tabung yang bermuatan listrik. Apabila tetesan minyak tersebut diberi muatan negatif, maka akan tertarik ke kutub positif medan listrik. Dari hasil percobaan Millikan dan Thomson tersebut diperoleh muatan elektron yaitu sebesar negatif 1 dan muatan mutlak elektron sebesar 1,6022 kali 10 pangkat minus 19 kolom, dan juga diperoleh massa dari sebuah elektron yaitu sebesar 9,1096 kali 10 pangkat minus 28 gram. Penemuan partikel selanjutnya yaitu penemuan proton. Pada tahun 1886, Eugene Goldstein mengamati arah sinar pada sebuah tabung sinar katode. Dengan cara Goldstein melubangi katode pada sebuah tabung sinar katoda, kemudian mengamati sinar yang terdeteksi di balik katode tersebut. Ternyata, jika elektron dengan kecepatan tinggi bergerak dari katode ke anode, maka elektron tersebut akan menembuk partikel gas dalam tabung, membentuk sebuah partikel positif menuju katode. Bahkan sebagian ada yang keluar melalui lubang katode. Setelah berbagai gas dicoba dalam tabung tersebut, ternyata hidrogenlah yang menghasilkan sinar muatan positif yang paling kecil, baik itu massa maupun muatannya, sehingga partikel inilah yang disebut dengan proton. Keberadaan partikel bermuatan positif penyusun atom ini semakin terbukti oleh Ernest Rutherford pada tahun 1906 yang berhasil menghitung massa dari partikel bermuatan positif tersebut, yaitu sebesar 1837 kali lebih besar dibandingkan massa elektron, dan kemudian diberi nama dengan proton, di mana massa satu elektron yaitu sebesar 9,1096 kali 10 pangkat minus 28 gram, sehingga massa satu proton yaitu sebesar 1,6726 kali 10 pangkat minus 24 gram. Setelah ditemukannya elektron dan juga proton dalam atom, timbul masalah baru, yaitu jika hampir semua massa atom itu terpusat di dalam inti, ternyata jumlah proton ini belum mencukupi untuk sesuai dengan massa atom. Jadi di dalam inti atom ini pasti ada partikel lain yang menemani proton-proton tersebut. Sehingga ditemukanlah partikel dasar penyusun atom yang ketiga yaitu neutron. Pada tahun 1932, James Chadwick mengamati berilium yang ditembakkan partikel alfa, yang kemudian memancarkan suatu partikel dengan daya tembus yang sangat tinggi dan tidak dipengaruhi oleh medan magnet maupun medan listrik. Partikel ini bersifat netral dan tidak bermuatan, yang kemudian kita kenal sebagai neutron. Neutron memiliki massa yang sama atau bisa dianggap sama dengan massa proton. Jadi di dalam inti itu terdapat dua partikel penyusunnya. Yang pertama ada proton yang bermuatan positif dan juga neutron yang bermuatan netral atau tidak bermuatan. Kedua partikel ini mempunyai nama yang umum dikenal sebagai nukleon-nukleon atau partikel-partikel penyusun inti.
Sekian penjelasan mengenai partikel dasar penyusun atom pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.